Kilua, tolonglah. Dasar, bicara apa pegawai itu? Seakan-akan kami ini menyiksa Kilua saja. Padahal jadi pegawai tetap saja belum. Leorio, bagaimana? Tidak apa-apa. Kenapa kau melakukan ini? Jadi kamu Gon ya? Aku sudah mendengar ceritanya dari Ilmi. Aku juga sudah bilang pada Kilua bahwa kalian sedang datang ke sini. Nanti akan kusampaikan pesan dari Kilua. Terima kasih telah datang. Aku sangat senang. Sekarang aku tak bisa menemui kalian. Maaf. Kilua sudah kutemukan. Ya, aku mengerti. Kilua, ibu sangat marah padamu, mengerti? Ibu bilang agar aku tidak membiarkanmu pergi walau apapun yang terjadi. Kau dengar tidak? Awas kau, Kilua! Kilua! Kau sudah menyesali kesalahan? Atau mungkin kau sudah kehabisan tenaga untuk menjawab kata-kataku? Katakan sesuatu. Bangun! Pagi, Kak. Jam berapa sekarang? Jangan berlagak kau, Kilua. Aduh, tidak, Kak. Aku sudah sangat menyesal. Maaf ya, aku bersalah ya, Kak. Pembohong. Ketahuan ya? Kau ini... Kilua, ku beritahu kau sesuatu yang bagus. Temanmu menyusup kemari dan mereka sudah berada di dekat ruang pelayan. Kelihatannya kau senang. Biasa saja. Ternyata ada juga orang seperti mereka. Ataukah mereka hanya sekelompok orang bodoh? Bagaimana, Kilua? Seandainya aku minta pada ibu untuk memberi perintah pada para pelayan, dalam sekejap mereka bertiga akan... Dengar, Milky. Kalau kau sampai menyakiti mereka bertiga, akan kubunuh kau. Aku masuk. Cukup sampai di situ, Mil. Tapi kakek Zeno, dia ini tidak menyesal sedikit pun. Aku juga tahu. Kilua, kau boleh pergi. Baik. Sakit juga. Kak, biarpun aku tidak menyesali perbuatanku, tapi aku merasa bersalah. Makanya aku diam saja saat kau menyiksaku. Kilua, Silva memanggilmu. Ayah? Baiklah.
kau di sini ya? Oh iya, saya belum perkenalkan diri saya. Saya adalah Ibu Kilua. Lalu anak perempuan yang cantik ini adalah Kat. Jadi dia adalah... Ibunya Kilua. Seperti yang sudah disampaikan dalam pesan Kilua tadi, saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk menemui kalian. Jadi saya mohon hari ini kalian mau menyerah saja. Tapi aku heran kenapa Kilua tidak jadi menemui kami. Karena dia sedang dalam kurungan. Hah? Dalam kurungan? Kilua telah kabur dari rumah setelah melawan saya dan kakaknya. Tetapi dia telah menyesal dan kembali lagi ke rumah. Saat ini dia sedang masuk ke kurungan atas kehendaknya sendiri. Karena itu saya pun tidak tahu kapan Kilua akan keluar dari sana. Kilua menghilang! Kakek ini kenapa mengganggu? Jangan, dia masih boleh dilepaskan. Dasar, apa yang mereka lakukan? Maaf, saya ada urusan mendadak ya. Permisi dulu, lain kali datang lagi ya. Tunggu dulu. Tolong sampaikan pada Kilua bahwa kami akan berada di kota ini untuk 10 hari lagi. Tolong ya sampaikan itu. Baiklah kalau begitu, akan saya sampaikan pesanmu. Permisi ya. Kau sedang apa di situ? Cepat sini. Iya, Bu. Orang-orang yang sangat aneh. Biarpun dia bilang itu kehendak Kilua sendiri, tapi kedengarannya itu bohong. Gon, percuma kalau kita kembali begitu saja. Bagaimana kalau kita ikut mereka? Tapi kalau kita melakukan hal itu, pasti Kanaria lah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Benar juga katamu. Tak perlu khawatir. Kalian akan kuantar sampai ke ruang pelayan. Lagi pula di situ ada telepon untuk langsung menghubungi rumah utama keluarga Zoldyck. Jadi bisa menelpon Kilua. Itu kalau Tuan Zeno yang mengangkatnya. Kalau tidak, Sial, kakek Zeno selalu memanjakan Kilua. Karena itu dia jadi sombong begitu. Iya, karena itu dia istimewa. Mil, kalau menurutmu, kekuatan Kilua itu seperti apa? Tentu saja luar biasa. Bahkan di antara keluarga Zoldyck yang memiliki sejarah panjang pun kemampuannya sangat menonjol. Ibu juga mengakuinya. Begitu juga denganku. Akan tetapi, sebagai seorang pembunuh bayaran, dia gagal, sifatnya angin-anginan. Dia tidak bisa mengurus keluarga Zoldyck karena mentalnya sangat lemah. Itu memang benar. Kek, kalau dalam segi itu asalkan ada permintaan aku bisa melakukannya. Oh ya, peledakku yang paling baru hebat, Kek. Ukurannya kecil sekali, bisa ditempelkan pada nyamuk betina. Saat nyamuk menyedot darah, langsung meledak. Bagaimana hebat kan? Biarpun masih ada kelemahan, yaitu kekuatan ledaknya yang masih sebesar percikan api. Nyamuknya Mil, tidak bisa membedakan sebenarnya target, otakmu itu tapi cerdas. masih bisa Tapi diperbaiki. ketololanmu itu adalah kelemahan yang sangat besar. berguna. Suamiku, tolong hentikan Kilua. Suamiku, Kilua, Kilua. Kilua, masuklah. Kilua, sampai kapan kau berdiri di situ? Duduklah. Iya.
Kudengar kau mempunyai teman. Iya, Seperti apa orangnya? seperti apa? Kalau bersama mereka aku senang. Begitu ya. Bagaimana dengan ujiannya? Sangat mudah. Saat keluar rumah, kau mengatakan masa depanmu akan kau tentukan sendiri. Benar begitu? Lalu kau mengikuti ujian Hunter. Itu bukan berarti aku ingin menjadi seorang hunter. Masalah itu tidak penting. Tapi menurut cerita ilmi, kau bilang kalau kau sudah muak untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Kenapa? Yang memilihmu di antara kalian 5 bersaudara untuk dijadikan penerusku adalah aku sendiri. Sampai sekarang pun aku tidak merasa kalau pilihanku tidak salah. Killua, benarkah kalau kau sudah tidak ingin lagi jadi seorang pembunuh bayaran? Sebenarnya dulu aku merasa pekerjaan ini cocok untukku. Dulu. Latihan untuk menjadi pembunuh dan juga pekerjaan itu sendiri. Mulanya aku hanya menganggap ujian hunter itu sebagai permainan saja. Tapi setelah bersama dengan Gon dan yang lainnya, aku jadi merasa bahwa bersama dengan mereka jadi lebih menyenangkan dibanding pekerjaan. Gon itu, apa nama seorang temanmu yang datang ke sini? Tenanglah Killua. Aku tidak akan menyakiti teman-temanmu itu. Dia, sedikit pun dia tidak terkejut saat kukatakan bahwa seluruh anggota keluargaku adalah pembunuh bayaran. Bersama dengannya aku jadi melakukan hal yang tidak terduga. Kalau ada dia, sedikit pun aku tidak merasa bosan. Baru pertama kali ada orang seperti dia. Sudah berapa tahun sejak pertama kali aku tidak melihat senyummu? Killua, mendekatlah kemari. Aku ingin mendengarkan ceritamu. Apa yang kau lakukan di ujian? Dengan siapa kau bertemu? Apa yang kau pikirkan? Apapun juga boleh. Ceritakan kepadaku, Killua. Ceritakanlah. Iya. Apa yang kau lakukan pada kakakmu? Tunggu, Killua. Kau tidak mau mendengar kata-kata ibu. Kan? Sedang apa kau? Cepat kemari. Iya, Bu. Dasar kakek, sampai minta izin sedikit pun padaku. Killua yang sekarang butuh sedikit hukuman. Itu karena dia seenaknya sendiri pakai bilang yang tidak-tidak. Ingin punya teman dan ingin jadi anak biasa. Killua, tanpa mempedulikan perasaanku selalu bersenang-senang dengan ayahmu. Mengenai yang tadi, apa telah terjadi sesuatu pada Killua? Iya, mungkin saja. Tiba-tiba saja tinggal laku ibunya jadi aneh. Mungkin dia ingin buang air kecil. Tuan Killua, Percuma saja. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Goto padamu. Tapi jangan hentikan aku. iya, saya mengerti. Kau datang untuk menghentikan aku, kan? Iya, tapi kata-kata Tuan Killua harus dipatuhi dibanding apapun yang lainnya. Kau? Siapa namamu? Nama saya Kanaria. Kanaria ya? Jaga diri baik-baik ya, Kanaria. Begitu juga Tuan Killua, jagalah kesehatan Anda. Lalu apa ya tahu apa yang dikatakan Gon pada Hanzo setelah itu? Dia bilang, aku tidak ingin ditusuk. Aku juga tidak ingin mengaku kalah. Seenaknya saja. Benar-benar lucu yang namanya Gon itu. Benar kan? Lalu? Killua, Eh? kau ingin bertemu temanmu?
kau tidak perlu segan-segan. Jawab saja dengan jujur. Rasanya aku tidak pantas untuk bertemu dengan Gon, Ayah. Apa? Padahal kami sudah menjadi teman. Tapi aku dengan teganya meninggalkan teman-temanku begitu saja. Karena alasan itu, kau tak bisa menemui mereka. Kalau begitu, untuk apa sebenarnya teman-temanmu sampai datang ke kediaman keluarga Zoldyck ini? Daripada menyesali hal yang sudah terjadi, lebih baik kau jujur saja pada perasaanmu yang sekarang. Kalau diingat-ingat, selama ini aku tidak pernah berbicara denganmu sebagai ayah dan anak. Seperti halnya aku dididik oleh orang tuaku untuk menjadi pembunuh bayaran. Aku pun memaksakan hal itu padamu. Kau berbeda denganku. Ayah tidak pernah menyadari hal semudah itu sampai kau kabur dari rumah. Kau adalah anakku, tapi kau adalah kau. Hiduplah sesukamu. Kalau kau sudah lelah, kau boleh kembali ke rumah ini kapanpun kau mau, anakku. Nah, sekarang kutanya sekali lagi, apa kau ingin bertemu dengan temanmu? Baiklah, kau sudah bebas sekarang. Tapi bersumpahlah akan satu hal. Jangan pernah mengkhianati keluargamu. Mengerti? Aku bersumpah tidak akan berkhianat. Tidak akan pernah. Kilua, percuma saja. Mereka bertiga sudah pulang. Kembalilah ke kurunganmu, Kilua. Kilua? Tidak mau. Aku mau pergi. Tidak boleh. Apa kau tidak bisa mengerti perasaan kami? Ibu dan yang lainnya khawatir. Kami melakukan semua ini demi kebaikanmu. Berisik. Sudah cukup, Kilua. Minggir. Kilua hebat. Dia telah bisa memberikan pandangan sedingin itu. Apa yang sebenarnya kalian pikirkan? Suamiku dan kakek juga. Padahal berkat ilmu akhirnya Kilua mau kembali kemari. Biarkan dia bertindak sesukanya. Tidak bisa. Apa kau tidak merasa khawatir? Sekarang ini adalah saat yang menentukan apakah Kilua bisa menjadi penerus yang hebat bagi keluarga Zoldyck atau tidak. Hei, dengar tidak? Hai suamiku. Kalau kau mengerti, diamlah dan jangan banyak bicara lagi. Hah? Jangan khawatir. Kau sendiri sudah melihatkan pandangan Kilua tadi. Sedikit demi sedikit dia semakin dewasa dengan caranya sendiri. Hebat kan? Suatu saat dia pasti akan kembali. Meskipun dia telah pergi ke ujung bumi. Tapi tempat Kilua hanyalah di sini. Karena dia adalah anakku. Di sana. Jadi itu kediaman pelayan. Bagiku itu terlihat seperti rumah utama keluarga Zoldyck. Bukan, seluruh gedung itu adalah tempat tinggal bagi para pelayan. Jadi Kilua tidak di situ. Ya, rumah utama letaknya lebih ke dalam lagi. Dunia tempat mereka tinggal memang berbeda sekali dengan kita.
Sepertinya suasananya tidak mengenakan. Iya, yang jelas mereka tidak menyambut kedatangan kita dengan gembira. Kanaria, Iya, kau boleh pergi. baik. Semoga saja tidak terjadi perkelahian. Entahlah, sepertinya kedudukan orang-orang ini lebih tinggi dibandingkan Jeburo ataupun gadis itu. Bagaimanapun juga kita harus berhati-hati. Maafkan ketidaksopanan saya saat itu. Nyonya telah menghubungi kami dan beliau telah memerintahkan untuk menyambut kedatangan kalian sebagai tamu resmi keluarga Zoldyck. Dia yang mengangkat telepon waktu itu ya? Kami juga telah menyiapkan pengobatan untuk luka Anda. Mari silakan masuk. Itu tidak penting. Mana Kilua? Cepat pertemukan kami dengan Kilua. Anda yang bernama Tuan Gon? Saya telah mendengarkan semuanya dari Nyonya. Mari silakan masuk ke dalam. Nyonya, mereka telah datang. Iya. Iya ya. Jadi begitu. Saya mengerti. Selamat istirahat. Jadi seperti ini kediaman untuk para pelayan. Iya, selamat istirahat dengan tenang. Biarpun disuruh santai, tapi bukan saatnya kami bertamu dengan tenang di tempat seperti ini. Kalau mengenai hal itu, saat ini Kepala Goto sedang menghubungi rumah utama. Harap tunggu dengan sabar. Tuan Gon, bagaimana keadaan luka Anda? Sudah baik kan? Syukurlah kalau begitu. Maaf terlambat memperkenalkan diri. Nama saya Goto, kepala pelayan di sini. Seandainya Anda punya permintaan lain, silahkan utarakan saja. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi kami datang ke sini untuk bertemu dengan Kilua. Kalau bisa, kami ingin meminta untuk diantar ke rumah utama sekarang juga. Hal itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena saat ini Tuan Kilua sedang menuju kemari. Apa benar? Kau serius? Ya, tunggulah sebentar lagi. Asik, akhirnya bisa bertemu dengan Kilua. Bagaimana wajahnya saat bertemu dengan kita? Bagaimana ya? Aku sudah tidak sabar. Tetapi, kalau cuma menunggu saja pasti akan terasa lama dan membosankan. Karena itu, bagaimana kalau kita melakukan suatu permainan? Permainan? Ya, meskipun dibilang permainan, tapi ini bukanlah suatu yang luar biasa. Ya, anggap saja ini sebagai upacara penyambutan dari kami bagi Anda sekalian. Saya harap Anda mau ikut bermain. Iya, boleh saja. Baiklah. Apa kalian sudah siap? Nah, di tangan mana koin ini berada? Ada di tangan kiri. Tepat sekali. Kali ini akan lebih saya percepat lagi. Nah, di tangan mana? Yang barusan itu agak cepat. Tapi masih kelihatan. Ada di tangan kiri lagi. Hebat, kalian sungguh luar biasa. Kalau cuma begitu, itu biasa. Baiklah kalau begitu, kali ini saya akan sedikit lebih serius. Serius? Jadi yang tadi? Ya, yang tadi itu baru pemanasan. Sudah siap? Perhatikan baik-baik. Nah, di tangan mana? Tapi aku tidak begitu yakin. Pikir baik-baik sebelum menjawab. Karena ini permainan utamanya.
Utama? Benar. Kalau sampai salah, kalian akan gagal. Saya telah mengenal Tuan Kilua sejak dia baru dilahirkan. Meskipun terdengar lancang, tapi saya menyayanginya bagi anak sendiri. Sejujurnya, aku merasa benci pada kalian yang bermaksud untuk merebut Tuan Kilua. Kiri atau kanan? Nah, jawablah. Tangan yang mana? Kiri. Di telepon Nyonya berbicara dengan suara parau. Pasti dengan hati yang sangat terluka dia telah memutuskan untuk membiarkan Tuan Kilua pergi. Tak bisa dimaafkan. Aku akan mengambil keputusan sebelum Tuan Kilua datang. Akan kunilai kalian dengan caraku sendiri. Takkan kubiarkan kalian menolak. Kalian... Jangan bergerak. Kalau bergerak kepalanya akan melayang. Dia hanyalah orang yang tak berguna. Bahkan tidak bisa menyelesaikan tugasnya menghadapi kalian. Dia tidak berharga untuk dibiarkan hidup. Gon, Dengar ya. Kalau ada yang salah menjawab langsung dianggap gugur. Kalau sampai kalian bertiga gugur sebelum Tuan Kilua kembali, aku akan menyampaikan kepada Tuan Kilua bahwa kalian bertiga telah pergi terlebih dahulu ke tempat yang tak mungkin bisa dijumpai kembali. Sudah siap? Aku mulai. Apa Kilua? Diam. Akan kubiarkan kalian hidup selama mungkin. Tapi kalian hanya boleh bicara saat menjawab pertanyaanku saja. aku mengerti. Sebaiknya kau segera mulai. Cepat sekali. Kecepatannya berlipat ganda dibandingkan dengan yang tadi. Mataku tidak bisa mengikutinya. Celaka, terlalu cepat. Aku tidak bisa mengikuti. Nah, sekarang di tangan yang mana? Aku tidak tahu. Kalian jangan berlama-lama. Jawaban sebelum hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hei, potong lehernya. Tunggu, tangan kiri. Aku pilih yang kanan. Aku juga. Satu orang sudah gugur. Kalian harus bisa, Gon, Kurapika. Aku mulai. Celaka. Tidak bisa terlihat. Yang mana? Yang aku pilih adalah tangan kanan. Kalau begitu, aku pilih tangan yang kiri. Biarpun hanya menebak, tapi jawaban kalian berdua lain, sehingga tidak bisa gugur 2 orang sekaligus ya. Yang benar tangan kiri, berarti yang tersisa tinggal 1 orang. Gon, Kalau sudah begini, yang bisa diharapkan hanyalah insting hewanmu. Kumulai. Tunggu dulu. Ada apa? Kalau ternyata cuma ingin mengulur waktu, akan kubunuh dia. Bukan. Aku hanya ingin mengambil pisau buah yang ada di meja itu. Boleh kan? Tenang saja. Karena aku tidak akan memberontak. Boleh saja. oh begitu. Darahnya dikeluarkan agar bengkaknya.
Kenapa kau meninggalkan tempat tugasmu? Tuan Gon adalah teman Tuan Kilua. Dia kesini agar bisa bertemu dengan Tuan Kilua. Yang kutanya bukan itu. Kenapa kau dengan sengaja mengantar mereka segala? Juga menghindari segala perangkap yang ada. Karena Tuan Gon adalah teman yang sesungguhnya. Apa? Karena menurutku Tuan Gon adalah teman Tuan Kilua yang sesungguhnya, sehingga aku mengantarnya sampai ke tempat ini. Bagus. Sekarang mataku bisa melihat dengan jelas. Mulailah. Aku mulai. Yang mana? Tangan kiri. Seandainya jawaban Gon salah, Artinya kami bertiga gugur. Hebat juga. Kalau begitu bagaimana dengan yang ini? Nah, siapa yang memegangnya? Gon. Yang memegang orang di belakang kami ini kan? Apa? Benarkah? Luar biasa. Dia itu sungguh hebat. Di luar dugaan. Hebat, hebat sekali. Hai Gon. Kilua. Sepertinya bercanda kami berlebihan ya. Maafkan ketidaksopanan kami. Tapi berkat permainan ini, kalian jadi bisa bersenang-senang dan melupakan waktu. Jadi semua itu hanya untuk membuat permainan ini semakin menarik. Ya, Wah, sudah selama ini waktu berlalu. Wah, aktingmu itu benar-benar meyakinkan. Gara-gara itu kami sampai gemetaran. mohon maaf sebesar-besarnya. Sudahlah. Terima kasih. Kilua. Gon. Apa kabar? Kau sudah di sini ya? Iya, Ada apa? Wajahmu babak belur. sama. Kau juga? Lalu kalian berdua? Grafika, Liberio. Leorio. Kau lupa ya? Oh iya, bagaimana kalau kita segera berangkat? Kemana saja kalian pergi, aku ikut ya. Kenapa? Kalau kelamaan di sini, ibuku akan terus cerewet. Oh iya Goto, Ya, ingat ya, biar apapun yang diperintahkan ibu jangan mengikuti aku. saya mengerti. Selamat jalan. Nah, mereka akan berangkat. Siapkan semuanya. Baik. Nah, ayo jalan Gon. Iya, tunggu sebentar ya. Kanaria, Hah? kau tidak usah mengkhawatirkan Kilua. Iya, mohon beri dia bimbingan. Sudahlah, ayo cepat berangkat. Kanaria, Iya. tugasmu. Baik. Tuan Kilua, tunggu sebentar. Apalagi Goto, apakah sudah lupa? Biar dicegah pun aku akan tetap pergi. Bukan itu, Kanaria ada perlu. Tuan Kilua, Ini tidak usah. Biar kau saja yang bawa Kanaria. Sampai jumpa. saya mengerti. Pak Goto, Ada apa? kalau tak ada Kilua, pasti jadi sepi ya di sini. Tidak. Sebagai pelayan di tempat ini, kami tidak pantas memiliki suatu perasaan khusus pada majikan kami. Tukang bohong. Tuan Gon, Hah? nah, tangan yang mana sekarang? Tangan yang kiri kan? Tidak mungkin. Ya, ini tipuan. Di dunia ini tidak semuanya adalah kebenaran. Berhati-hatilah. Saya titipkan Tuan Kilua kepada Anda, Tuan Gon.
Aku juga tertipu. Padahal kalau tahu triknya, sebenarnya itu sangat mudah. Menurutku caranya adalah seperti ini, Gon. Hup. Yang mana? Yang mana? Yang kiri kan? Hah? Kenapa? Bagaimana bisa? Sebenarnya pada waktu itu Tuan Goto membawa 2 buah koin. 1 koin dibawa dan disembunyikan di tangan kanan, sementara 1 koin lagi dilemparkan. Kemudian tangkap dengan tangan kiri agar terlihat oleh lawan. Lalu digunakan sedikit trik. Saat bertanya tangan yang mana, angkat kepalan agar sedikit lebih tinggi dari garis pandang lawan. Dan pelan-pelan jatuhkan koin ke dalam lengan baju. Jadi yang tersisa adalah koin yang di tangan kiri. Begitulah. Bikin kesal saja. Tapi kurasa dia pasti menggunakan trik itu hanya di saat yang terakhir saja. Karena Goto membenci kecurangan, meskipun itu hanya permainan. Pasti begitu ya. Kilua, Pak Goto itu orang baik kan? Kenapa kau berpikir begitu? Rasanya begitu. Aku tidak tahu dia baik atau tidak, tapi dia membenci sesuatu yang tidak pantas. Sudah kuduga, kalau marah pasti dia menyeramkan. Menyeramkan sekali. Kalau sampai ditatap dengan matanya itu pasti akan terbawa sampai mimpi. Tapi syukurlah, Apanya? bisa bertemu lagi denganmu. Oh, itu maksudmu. Habis aku mengira tidak akan bisa lagi bertemu denganmu. Memang aku juga mengira tidak akan bisa bertemu lagi denganmu, Gon. Tapi sekarang kita sudah bersama lagi kan? Iya, ayahku juga sudah mengizinkan. Goto juga sudah kularang mengikuti. Kemanapun kau akan kutemani. Bagaimana rencanamu setelah ini, Gon? Mau mencari ayahmu atau pulang ke rumah? Tidak. Aku mau mengembalikan papan nomor ini pada Hiyosoka, ditambah dengan bonus pukulan di wajah. Karena menurutku, sebelum melakukan itu masalah ayah ataupun Bibi Mito terpaksa ditunda. Lalu di mana Hiyosoka berada ya? Aku... Bodoh. Iya, sudah kuduga. Aku sudah tahu di mana tempatnya berada, Gon. Benarkah? Ya, ku dengar langsung dari orangnya sendiri. Waktu itu ya? Tidak, yang setelah itu. Setelah itu? Ya, setelah pengarahan selesai, aku menanyakan itu langsung pada Hiyosoka. Tanggal 1 September. Kutunggu kau di Yoksin City ya. Yoksin City? Kalau pergi ke sana bisa bertemu Hiyosoka. Ya, di tempat itu dia pasti akan muncul. Tapi tanggal 1 September itu kan masih setengah tahun lagi. Apa di Yoksin City akan ada sesuatu? Ada acara lelang terbesar di dunia. Benar. Mulai tanggal 1 sampai 10 September berbagai benda unik, langka dan berharga dari seluruh dunia akan terkumpul di situ. Di tempat itu akan berdatangan berbagai orang kaya dari penjuru dunia untuk memuaskan ambisinya. Disitulah tempat paling banyak terkumpulnya uang di dunia. Gen Ryodan juga datang ya? Ada kemungkinan. Paling tidak pasti akan datang banyak orang yang berhubungan langsung dengan mereka. Jadi Kurapika, Ya, aku mau permisi dulu di sini. Aku sudah bisa bertemu dengan Killua. Lagi pula untuk bisa ikut serta dalam perlelangan itu dibutuhkan banyak uang. Banyak uang? Iya, aku akan mulai serius mencari orang yang menyewa jasaku sebagai hunter. Begitu? Kurapika, sampai jumpa lagi di Yoksin City ya. Aku pasti ke sana. Kalau bisa bertemu dengan Hiyosoka terlebih dahulu, aku pasti akan segera mengabarimu, Gon. Terima kasih. Kalau begitu, aku juga ingin kembali ke negaraku. Kau juga? Sudah dari dulu, aku punya tujuan untuk menjadi seorang dokter. Berkat kartu ini, asalkan bisa lulus ujian, aku tak perlu membayar biaya kuliah yang sangat mahal. Dan setelah ini, aku akan belajar dengan giat. Begitu, aku pasti kesepian, tapi apa boleh buat? Kalau begitu, berjuanglah Leorio. Iya, Gon. Selama beberapa bulan ini, aku telah belajar banyak dari perjuanganmu. Sampai jumpa lagi. Aku pergi dulu ya. Sampai ketemu ya, Gon. Tanggal 1 di Yoksin City. Iya. Sampai jumpa lagi nanti ya.